بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 7 pada subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari diantaranya kata sapaan, pecahan sepertiga atau 1/3, dan kisah orang yang mengejek siwak. Nah anak-anak, pada pembelajaran 3 kita akan mempelajari kata sapaan. Apa itu kata sapaan anak-anak? Berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Misalkan, Assalamualaikum Zaid, kata Salman. Berarti Salman menyapa Zaid. Waalaikumsalam warahmatullah Salman, jawab Zaid. Berarti Zaid menjawab sapaan Salman atau salam Salman. Jadi ada beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan, yaitu yang pertama, nama diri seperti Toto, Nur. Yang kedua, kata yang tergolong istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, mas atau abang. Yang ketiga, gelar kepangkatan, profesi atau jabatan seperti kapten, profesor, dokter, sopir, ketua, lurah atau camat. Misalkan kalian berbicara, bagaimana kabarmu Zaid? Berarti kalian menggunakan nama diri dalam kata sapaan. Selanjutnya, perhatikanlah buku kalian halaman 93 bagian Ayo Membaca tentang bilangan pecahan. Siapakah teman semejamu? Teman semeja ada yang sejenis, laki-laki, teman semejanya laki-laki. Perempuan, teman semejanya perempuan. Ada juga yang campuran, laki-laki, teman semejanya perempuan. Herman duduk semeja dengan Dina. Komposisi siswa laki-laki terhadap perempuan adalah semeja, dapat ditulis setengah atau 1/2. Nah anak-anak, karena yang ditanyakan komposisi siswa laki-laki, berarti jumlah siswa laki-laki yaitu 1, sedangkan jumlah keseluruhannya yaitu 2. Jadi dapat ditulis dengan pecahan setengah atau 1/2. Nah sekarang kita akan berlatih menentukan bilangan cacah. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Nah yang pertama, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, nah coba perhatikan gambar berikut.
Banyak laki-laki yaitu 1, sedangkan jumlah keseluruhannya yaitu 2 orang. Jadi, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/2 atau setengah. Kemudian nomor 2, pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, perhatikanlah gambar berikut. Banyak perempuan pada gambar yaitu 1, dan jumlah keseluruhannya yaitu 3 orang. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut atau jumlah keseluruhannya. Selanjutnya nomor 3, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, coba perhatikan gambar berikut. Banyak laki-laki pada gambar berikut yaitu 1. Dan jumlah keseluruhannya yaitu 4 orang. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, seperti itulah cara menentukan bilangan pecahan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahannya. Nah, yang pertama, pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat seorang siswa perempuan dan banyak keseluruhannya yaitu ada 3 siswa. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kemudian gambar yang kedua. Nah, pada gambar terdapat seorang siswa perempuan dan jumlah keseluruhannya yaitu 4 siswa. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, pada gambar terakhir terdapat seorang siswa perempuan dan jumlah keseluruhan siswa yaitu 2 orang. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Di pembelajaran 4, kita akan mempelajari tentang keberagaman suku. Pak Guru membentuk kelompok kecil. Tiap kelompok memiliki anggota yang beragam. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Mutia satu kelompok dengan Yosefa. Mutia berasal dari Aceh, Yosefa berasal dari Papua. Jaka satu kelompok dengan si Tompul. Jaka berasal dari Jawa, si Tompul berasal dari Batak. Nisa satu kelompok dengan Andi Dila. Nisa berasal dari Jakarta, Andi Dila berasal dari Bugis. Tobing satu kelompok dengan Ida Ayu. Tobing berasal dari Sulawesi Utara. Ida Ayu berasal dari Bali. Nah, anak-anak, suku di Indonesia sangat beragam. Ada suku Bugis, ada suku Sasak, ada suku Betawi, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, buka buku tematik kalian halaman 6. Nah, kita akan membaca kisah orang yang mengejek siwak. Dahulu ada seorang laki-laki yang dijuluki Abu Salamah. Dia berasal dari Busra. Dia suka bercanda dan berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Suatu hari disebutkan kepada Abu Salamah tentang siwak dan keutamaan-keutamaannya. Tetapi ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersiwak kecuali di dubur." Lalu dia mengambil siwak dan memasukkan ke duburnya, kemudian mengeluarkan lagi. Setelah itu Abu Salamah mengeluhkan sakit perut dan duburnya. Ia merasakan sakit selama 9 bulan. Kemudian keluar dari duburnya seekor hewan seperti tikus yang memiliki 4 kaki dan kepalanya seperti kepala ikan. Hewan itu memiliki ekor, 4 taring, dan duburnya seperti dubur kelinci. Ketika keluar, hewan itu menjerit 3 kali, kemudian anak perempuan Abu Salamah memukul kepala hewan itu hingga mati. Setelah hewan itu keluar dari duburnya,
Abu Salamah hidup selama 2 hari dan mati pada hari ketiga. Sebelum mati, Abu Salamah berkata, "Hewan ini yang membunuhku dan memotong-motong ususku." Jadi anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut yaitu sebagai manusia kita tidak boleh bercanda secara berlebihan, tidak boleh berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan jangan berbicara sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.